أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Surat Al-Kahfi ayat 23. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa sa'ala ahlu Makkah wa sa'alahu dugi ngriku wa sa'alahu lan tanglet ing Kanjeng Nabi sapa ahlu Makkah ahline kota Mekah an khabari ahlil kahfi saking beritane to habare ahlil kahfi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ukhbirukum bihi ghadan ukhbirukum bakal ngabari sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ya Allah khabari ahlil kahfi bihi kelawan khabari ahlil kahfi kodan ing dalam sisuk walam yakul lan ora dawuh Kanjeng Nabi insyaallahu ing dawuh insyaallah. Kanjeng Nabi mboten maos mboten ngucapaken dawuhaken insyaallah. Insyaallah men ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Akhire napa? Panazala mongko tumurun apa wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dawuh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Wala taqulanna lan aja ngucap temen sapa sira Muhammad. Li syai'in maring suwiji-wiji ai li ajli syai'in tegese li syai'in krana suwiji-wiji ai li ajli syai'in tegese krana are suwiji-wiji. Ngucap inni fa'ilun dzalika ghada. Ing pengucap inni fa'ilun dzalika ghada. Inni sadanane ingsun iku fa'ilun wong kang bakal nglakoni. Wong kang bakal nglakoni dzalika ing mengkono-mengkono syai'. Dzalika ing mengkono-mengkono syai' ghadan ing dalam sisuk. Sesungguhnya saya besok pasti akan saya lakukan. Ai fi ma yastaqbalu minaz zaman. Ai fi ma tegese ing dalam waktu atau barang atau zaman ai fima tegese ing dalam zaman yustaqbalu kang den tepi yustaqbalu kang den tepake atau kang den tepi apa ma minaz zaman iki ini saking zaman iki bayane ma illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada illa ayyasha angin hale menganggoni sapa sira kelawan yen to ngersakaken angin menganggoni sapa sira kelawan yen to ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah ai illa multabisan tegese angin hale menganggoni sapa sira bi masyiatillahi kelawan kersane Allah taala hale temen maha luhur sapa Allah bi antakula gambare yen to ngucap sapa sira insyaallah ing pengucap insyaallah insyaallah men ngarepake ngersakake sapa Allah Gusti Allah wadhkur lan nuturata ilinga sapa sira rabbaka ing pangeran sira ai masyiatahu tegese ing kersane Allah kersane Rabb kersane Rabbak mu'al ya Allah ya Rabbi ya Karim ai masyiatau mu'allaqan biha mu'allikan tegese hale nak lekake ta gantungake sapa sira biha kelawan masyiatillah biha kelawan masyiah idza nasita ari kalane lali sapa sira at-ta'liqa ing gantungake biha kelawan masyiah wa yakunu lan ana apa dikruhan nutur ing masyiah ba'dan nisyani ing dalam sause nisyan dalam sause lali iku kadikriha kaya oleh nutur ing masyiah ma'al qauli sertane omongan sertane ngucapake
Tapi kala dawu sapa Al Hasanu Imam Hasan wa ghairu lan saliyane Hasan madama fil majlisi. Madama selagine langgeng. Madama selagine tetap apa zikir. Zikir ya zikir bukan zikir sing maknane zikir mboten menyebutkan gimana. Madama selagine tetap apa zikrul masyiah iku fil majlisi ing dalem panggonan kalau masih di dalam satu majelis yang awal tadi ya berarti enggak masalah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Wa qul lan ngucap sapa sira Muhammad asa menawa apa kelakuan. Asa menawa apa kelakuan iku ayyahdiyani yen to nuduhake ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun li aqraba maring barang kang luwih parak min hada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Min hada tinimbang saking ikilah khabari ahlil kahfi. Saking ikilah khabari ahlil kahfi aimin khabari ahlil kahfi tegese saking khabari para ahlul kahfi fitilalati ing dalem nuduhake ala nubuwati ing atase oleh dadi nabi ingsun apane rasyadan hidayatan ya Allah ya Rabbi ya Karim apane rasyadan ayah diyani Rabbi li aqraba min hada apane rasyadan pituduhe oh ngeten mboten apane niku kelawan kita terus maf'ul napa mutlak rasyadan kelawan pituduh temenan ai hidayatan tegese kelawan pituduh temenan hidayatan tegese pituduh temenan waqat fa'ala lan teman-teman agawe waqat fa'ala lan teman-teman dosa gawe sapa Allah Gusti Allah taala hale teman maulur waqat fa'ala lan teman agawe sapa Allah Gusti Allah zalika ing mengkono hidayah wis sak menten mawon yen mangke lek kira kula tambahi. Kalau wingi ayat yang 22 niku asline dereng tutup kalau wingi sik aduh enggak mood kemarin itu. Yang ayat nomor 22 kalau sempurna akan dien tafsirane. Wingi teng ayat 22 kalau namung mandeg ndugi kul rabbi a'lam bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Kalau namung mandeg ndugi ngriku. Sakmangke kula lanjutaken tafsire ingkang fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka engkau Muhammad jangan mendebat bahasanya ngoten nggih. Janganlah engkau mendebat aitu jadil fihim. Janganlah engkau mendebat terhadap mereka illa mira'an dhahira kecuali dengan perdebatan yang dhahir saja. Ai bima unzila alaika yakni dengan hanya bermodalkan apa yang sudah diturunkan kepada engkau. Bahasane teng mriki Allah taala niku ndhawuhi dumateng Kanjeng Nabi, jangan sampai kamu itu mendebatnya terlalu dalam. Artinya ya napa teng lebete dingendikaken ai ghairu muta'ammikin fihi bal naqasa alaihim ma fil qur'ani min ghairi tajhilin lahum wa taftishin ala aqaidihim. Ya, kalau kamu ingin mendebat mereka perihal masalah Ashabul Kahfi ya, maka cukup debatnya itu secara zahir saja. Yang zahir saja artinya bagaimana? Tanpa terlalu dalam. Napa? Tanpa terlalu dalam. Dengan sekira bal naqasa alaihim ma fil Qur'an min ghairi tajhilin lahum wa taftishin ala aqaidim. Yang penting kamu itu dalam mendebat mereka cukup sampaikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, itu kamu jadikan untuk mendebat, jadikan bahan untuk modal untuk kamu sampaikan kepada mereka tanpa kamu membodohkan.
min ghairi tajhilin, tanpa menganggap mereka itu bodoh, juga tanpa mentaftish atas akidahnya mereka. Nggak usah kita cari-cari mereka itu keyakinannya tentang Ashabul Kahfi itu bagaimana, nggak usah. Cukup apa yang ada dalam Al-Quran itu sampaikan kepada mereka, cukup. Mulakna tengeriki niku dingendikaken fala tumarihim illa mira'an dhahira. Kalau secara tegasnya dalam bahasanya Syekh Mutawalli Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu bahasanya beliau tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau secara tegas dawuh ngeten. Mengenai tentang fala tumari fihim, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wal murad bil mira' wal murad minad mira' adh-dhahir alla yukadzibum fi ta'yin dzalikal adad bal yaqulu hadza ta'yin la dalila alaihi fa wajib at-tawaqquf wa tarkul qat'i. Jadi kan ini berawal daripada perdebatan mengenai jumlahnya ashabul. Mereka ada yang mengatakan itu jumlahnya. Sebagian ada yang mengatakan 3, yang nomor 4-nya adalah anjing mereka. Ada yang mengatakan mereka itu para Ashabul Kahfi jumlahnya 5, yang nomor 6 adalah anjing mereka. Maka fala tumarifim illa mira'an dhahir. Jangan kamu Muhammad mendebat mereka kecuali dengan perdebatan yang secara dhahir mawon. Artinya perdebatan yang secara dhahir saja itu bagaimana? Tengeriki secara tegas Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, artinya jangan sampai kamu membuat atau menganggap atau mengucapkan kepada mereka bahwa mereka itu berbohong dalam urusan bilangan yang telah mereka ucapkan. Mereka mari ngomong 3, mereka mari ngomong 5. Jangan sampai kamu ucapkan bahwa itu bilangan yang bohong. Paham ya? Cukup kamu sampaikan saja bal yakul hadza ta'yin la dalila alaih. Cukup kamu ucapkan bilangan yang seperti ini yang kamu ucapkan 3 dan juga 5 itu merupakan sebuah bilangan yang tidak ada tendensinya. Cukup kamu ucapkan seperti itu fa wajib at-tawaqquf wa tarkul qat, maka wajib untuk tawakuf. Napa? Maka wajib untuk tawakuf dan tidak boleh untuk memastikan. Makanya kalau lanjutakan din mawon nggih. Fala tumarifim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah kamu bertanya kepada satu saja dari mereka perihal hal ini. Gak usah takok-takok kepada para ahli kitab, orang-orang Yahudi, jangan. Gak usah, gak perlu. Karena napa tengriki dingintakan wa dzalika li anna lama sabata annahu laisa indahum ilmun fi hadzal bab wajib alman uministiftaihim. Bahwa kalau mereka itu memang dasarnya sudah tidak mengetahui, tidak punya ilmu yang bertendensi, ya, yang berreferensi, maka nggak perlu kamu bertanya kepada mereka karena memang mereka nggak punya ilmu. Lah sekarang permasalahannya adalah ngeten. Saya ingin menyampaikan mengklopkan antara dawuh yang ada di dalam tafsir Jalalain, yang ada dalam tafsir Sawi, dan juga dawuh yang ada di dalam kitab Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi. Terjadi perbedaan pendapat antara ketiga kitab yang saya pegang niki. Kalau di dalam kitabnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau berdua itu lebih condong untuk mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ini harus dipastikan. Artinya pendapat yang sahih, pendapat yang unggul itu mengatakan bahwa jumlahnya Ashabul Kahfi itu ada 7. Yang nomor 8-nya adalah anjing mereka. Itu kalau pendapat yang ada di dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau dawuh ngeten. Iki kula sampai akan mawon. Summa ya'ti fudulun nasi liyas'alu an zamanil qissah wa makaniha wa an ashkhasihim wa adadihim wa asma'ihim hatta qalbihim
takallamu fismihi. Kalau pendapatnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan banyak daripada para ulama itu yang mempertanyakan dan menyebutkan mengenai waktunya para Ashabul Kahfi itu kapan. Kemudian tempatnya di mana. Kemudian jumlahnya orangnya bagaimana dan berapa. Kemudian nama-namanya juga siapa. Dan bahkan namanya anjingnya saja banyak bahasan. Kemarin ada yang mengatakan itu namanya sinten Rayyan, ada yang mengatakan namanya itu Kitmir. Ya, yang paling masyhur itu namanya sinten Kitmir. Lah ngene iki dingetiakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau pendapatnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa hadza kulluhu umurun sanawiyatun la tanfa'u fil qissati wa la tadur. Tentang pembahasan Ashabul Kahfi itu zamannya kapan, tempatnya di mana, orang-orangnya seperti apa, jumlahnya berapa, namanya mereka siapa saja, bahkan asuhnya anjingnya mereka itu juga namanya siapa. Itu merupakan sebuah perkara yang sifatnya nomor 2, umurun sanawiyah. Sebuah perkara yang sifatnya itu nomor 2. Sehingga ya nopo, kalau memang sifatnya itu nomor 2, maka kalau seperti itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, nggak perlu untuk dibahas karena itu dianggap bermanfaat dan juga dianggap tidak madhor. Ini pendapatnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu, Pak. Kita tidak memungkiri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa yajibuna an na'lama annal qasas al-Qur'ani hina yubhimu abtalaha yubhimuhum li hikmah. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya para pejuang, para orang-orang hebat, para tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran namun secara samar, maka sesungguhnya penyamaran itu memiliki sebuah hikmah tertentu. Paham ya? Nah Al-Quran ini kan disebutkan bahwa memang ada yang namanya para Ashabul Kahfi, tapi dalam Al-Qurannya tidak disebutkan namanya bagaimana, nama anjingnya itu apa, itu enggak ada penyebutannya. Berarti ini kan namanya ceritanya disebutkan hanya saja dengan cara disamarkan. Cerita ini disamarkan. Lah penyamaran Al-Quran menyamarkan yang seperti ini tentunya ada sebuah hikmah. Rupane nopo teng mriki akan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh falau ta'amal ta'ibhamal ashkhas fi qissati ahlil kahfi lawajadtahu ainal bayan li aslil qissah li annal Qur'an law akhbarana masalan an makanil futya an makani haula'il fityah laqala al ba'du inna hadzal hadis minal fityati khasun bi hadzal makan li annahu kana fihi qadarun min hurriyatir ra'yi walau haddada zamanahum laqal ba'du walau laqad hadasa ma hadasa minhum li anna zamanahum kana minal mungkin ayata'atta fihi mislu hadzal amal ila akhirih walau haddada al ashkhas wa aynam laqalu haula'i ashkhas la yataqarrun maratan ukhra. Dengar iki ingin diingat. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi mengungkapkan sisi hikmah terbesarnya kenapa kan beliau ini kan menganut pemahaman bahwa kalau di Al-Qur'annya enggak disebut, disamarkan, ya wis, berarti itu memang kita enggak perlu bahas. Dan penyamaran yang ada dalam Al-Qur'an itu memang karena ada sebuah hikmah. Rupane nopo? Andaikan disebutkan bahwa orangnya itu sekian, tempatnya itu sekian, tempatnya itu begini, maka pasti akan ada orang-orang yang sengaja ingin menganggap bohong cerita Ashabul Kahfi, berkata, "Oleh Ashabul Kahfi turu nang jero gua ngono ya, berarti masih aku ya iso." Krana kondisine memang di gua iku koyo ngono. Paham ya? Akan ada orang-orang yang ya sifatnya itu ingin menganggap cerita Ashabul Kahfi ini hanya cerita bohongan. Kalau semuanya terlalu dijelaskan secara detail. Paham ya? Itu menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Tadi menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ora penting. Dan memang sengaja disamarkan. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sampun. Kalau lanjutakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan.